ngobrol-ngobrol. Ya, jadi seperti yang tadi pembukaan sudah disampaikan, di sini ada tamu yang istimewa. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Wildan dan Mas Diki dan seluruh timnya yang jauh-jauh datang dari mana Mas? Dari Depok. Dari Depok, soalnya kan mungkin jalan-jalan dulu atau gimana. Oh iya, Ayu Ting Ting juga Depok ya. Ya, dari Depok. Terima kasih yang sudah jauh-jauh untuk silaturahim datang ke sini. Mungkin yang sebelumnya belum kenal Mas Wildan ini siapa, nanti bisa kenalan dulu. Dan untuk follower pengikutnya Mas Wildan yang udah datang mampir di channel Al Mubarok, kami ucapkan terima kasih. Kita kenalan dulu saja ya sama Mas Wildan. Assalamualaikum Mas Wildan. Waalaikumsalam Mas Haris. Sebelumnya kita tadi udah kenalan juga, dijemput juga sama Mas Haris tadi. Ya. Kenalan dulu Mas Wildan. Mas Wildan ini dari mana? Terus santri mana aslinya? Kok bisa kenal Al Mubarok, kenal Mas Apang itu, Gus Apang itu dari mana? Ya, sebelumnya saya Wildan Alamsyah. Saya dari Depok, Mas Haris ya. Kalau yang nggak tahu Depok ya deket Jakarta lah pokoknya ya. Depok tuh kota kecil juga sebenarnya sama. Dan kita tuh emang nggak pesantren ya. Saya sama Diki tuh nggak pesantren dulu. Ngajinya kayak santri kalong mungkin disebutnya ya, santri pulang pergi gitu. Terus juga kita tahu Al Mubarok ini dari ustadz kita. Nah, ustadz kita ini dulu santri di Al Amin Jepara. Namanya Ustadz Kamal Hussein Ali. Beliau memperkenalkan kita kepada Hadroh, terus juga kepada Ahbabul Mustafa, Habib Syekh. Terus dari situ kita berpikir, oh Hadrohnya ini beda sama di Jakarta. Ini bisa kreatif banget gitu. Pukulannya tuh nggak cuma satu macam, lagunya juga enak-enak. Terus dari situ saya tahu Gus Afang, Gus Gofur, ada Gus Andre juga mungkin di belakang. Mas Yanis juga saya kenal, saya mengidolakan dari saya SD itu. Saya suka banget dengerin suara-suaranya, lagu-lagunya. Gus Sofa dan teman-teman semuanya di Al Mubarok, Ahbabul Mustafa. Nah dari situ kita suka sholawat, suka Al Mubarok gitu. Jadi kita dikenalin sih. Nah, kalau sampingnya ini namanya siapa? Kenalan Mas. Namanya siapa ini? Kalau yang samping kan udah kenal Mas Wildan. Kalau yang samping ini ya, jadi ada personil Al Mubarok yang bentukannya tuh hampir mirip kayak gini. Nah, namanya itu Mas Purnomo. Kalau ini beda ya. Namanya siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Andriansyah. Ya bisa dikenal dengan Diki Dau 20. Sekalian promo Mas. Ya yang seperti Mas Wildan sudah utarakan tadi, memang kita nggak nyantri, cuman kita mengaji itu seperti didikan pesantren Mas, gitu. Udah. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak Mas. Oh iya, kalau Mas Wildan kan tahu sholawat kan dari ustadznya, terus suka sama tabuhannya, suka sama sholawatannya. Kalau Mas Diki Dawo ini suka Al Mubarok karena apa? Ya sama, karena kan saya satu pengajian sama Mas Wildan. Saya dikenalin yang pertama kayak Ahbabul Mustafa, Habib Syekh, Al Mubarok. Saya kenal Gus Afang, Gus Sofa, Gus Gofur, Gus Andre juga, semuanya. Mas Yanis juga. Karena kami itu yang di Depok cinta Kudsiah gitu. Mantap, mantap. Bahkan kalau Ahbabul Mustafa ke Depok atau ke Jakarta tuh kita bahkan suka hadir gitu majelisnya. Alhamdulillah. Mas Yanis ada yang kenal ya Mas ternyata.
Nggak cuman vokal loh, rebana yang nabuh terbang juga terkenal. Mas Yanis mantap. Alhamdulillah. Itu awal mula ya. Tapi bukannya waktu dulu itu untuk mendapatkan lagu Al Mubarok itu kan juga sulit kan pasti. Kalau sekarang mungkin udah ada di YouTube. Kalau dulu itu kan pasti sulit. Cara kalian dapat terus sharing Al Mubarok itu gimana? Nah, dapatnya itu dari guru kita Ustadz Kamal Hussein Ali itu. Nah, jadi Ustadz Kamal itu atau Ustadz Hussein itu beliau masih punya teman baik. Di sini masih banyak temennya. Nah, dia tuh dapat lagu-lagu kayak Lailan Saro, terus Ya Ashikol, terus juga Yazal Gina. Nah, kita tuh share lewat Bluetooth gitu kan ke HP masing-masing. Jadi kayak yaudah nih, kita playlist terus kita garap juga lagunya, kita pelajarin bukulannya. Gitu. Jadi setiap malam Jumat kita juga ada rutinan waktu itu. Sebelum disibukkan oleh dunia ya. Aduh. Sekarang. Alhamdulillah. Gitu ya perjuangannya. Berarti kalau dulu itu zaman dulu belum ada YouTube, belum ada medsos, kita sharing lagu itu pakai Bluetooth. Kirimi album iki. Dulu gitu. Tapi sering berjalannya waktu kita udah mulai bisa kenal dari YouTube. Nah, ini tadi katanya Mas Wildan, Mas nanti tak bantu biar bisa rilis di Spotify gitu katanya. Iya, karena tepuk tangan. Itu yang tepuk tangan Mas Ulum adminnya. Iya, karena saya berharap banget gitu lagu-lagu Al Mubarok tuh ada di platform musik yang bisa didengerin sama anak-anak muda di Jakarta juga gitu, bahkan di seluruh dunia lah kalau bisa. Karena emang saya akui banget, saya mengidolakan banget nih selawatan-selawatan Al Mubarok, Babul Mustafa gitu. Iya. Biar ngedengerin yang aslinya bukan yang coverannya. Alhamdulillah. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang kesini karena Mas Wildan, ya terima kasih juga. Semoga nanti setelah ini kalian juga bisa dengerin lagu-lagu Al Mubarok yang aslinya banyak banget, nggak cuma Yadul Gina, ya nggak cuma Lailan Saro, banyak banget lagu Al Mubarok itu yang enak kalau didengar. Gitu. Kalau Mas Wildan udah jauh-jauh dari sana sampai sini, kesan pertama ikut majelis Al Mubarok gimana? Kalau dulu kan cuman denger lagunya. Nah, tadi kan ikut majelis. Gimana perasaannya? Merinding ya. Saya masih nggak nyangka aja gitu bisa satu majelis duduk bareng sama Gus Apang, terus juga Gus Andre dan teman-teman semuanya. Karena dulu tuh cuma bisa ngeliat tuh di YouTube ya kan. Alhamdulillah dulu pas YouTube tuh walaupun yang upload mungkin bukan dari Al Mubaroknya langsung, tapi pas kita cari di YouTube emang ada. Dan sekarang kita bisa duduk bareng terus sharing dari pas saya sampai juga. Tadi saya sudah sharing sama Gus Apang, sama Mas Aris juga, dan kesan-kesannya masyarakat sini ramah-ramah lah, baik-baik banget gitu. Dan saya dijamunya sangat baik gitu, makanannya juga enak-enak. Ya kan Bang, makanannya ya? Gimana Mas? Makanannya enak deh. Sego jangkrik. Duda bening juga tadi siang itu. Alhamdulillah. Itu tadi Mas Wildan. Kalau Mas Diki gimana? Ikut majelis. Tadi katanya tabuhannya keren-keren apa gimana coba? Gimana Mas? Saya nggak bisa mengutarakan dengan kata-kata Mas. Karena yang sebelumnya kita dengar cuma lewat YouTube atau media apapun, sekarang nyata di depan mata Mas. Ibarat kata kalau kita udah ngidam-ngidamin seorang wanita nih, itu cuma membayangin doang nih ya, terus ketemu, waduh ya Allah gitu. Pokoknya Masya Allah lah gitu. Tadi katanya tabuhannya keren, itu yang mana Mas? Itu yang tadi yang terakhir. Ya Rohim, ya Rohim. Ya. Ya, memang itu keren. Iya, itu yang aransemen Mas Yanis. Iya. Iya. Oke. Jadi intinya itu ya kita mulai dari kenal Al Mubarok. Jadi untuk kita suka sama sholawatan itu banyak sekali ya mungkin medianya. Mungkin mulai dari ngefans sama Gus Apangnya dulu, mungkin dari suka sama aransemennya dulu, mungkin suka dari personilnya dulu, tapi akhirnya ya suka sholawatan, dan kita akhirnya ya kalau nggak sholawatan galau gitu. Jadi ya gitu ya. Kita lanjut ke, oh ya terus saja.
Ini ada cerita-cerita menarik gak Mas? Kalau di sana itu maulidnya kayak gimana? Kalau di sini maulidnya kayak gimana? Kalau di majelis saya sih, nah Ustadz Husain itu kiblatnya tuh kesini banget gitu. Jadi kayak nggak jauh beda dari segi apapunnya. Jadi kita diajarin benar-benar kayak budaya Kudus, terus budaya Jepara juga. Jadi hadrohannya pun pukulannya nggak jauh beda gitu, bassnya sama gitu. Nah, saya mau cerita sedikit mungkin waktu itu rame kan di media sosial saya kenapa saya bisa suka Al Mubarok karena waktu itu nggak sengaja lagi live di Instagram, terus kebetulan lagi muter album Al Mubarok yang Rayuanku itu lagu Indonesia. Nah, ada salah satu follower saya tuh tahu dengan Al Mubarok. Terus pas di rumah tiba-tiba ada paket nyampe. Dia ngirimin 3 kaset album sekaligus buat saya. Nah dari situ wah ternyata ada yang tahu nih. Akhirnya saya langsung bikin aja videonya di YouTube gitu. Terus juga saya minta bantuan ke dia kayak kalau ada album-album yang lain boleh dong nanti saya beli juga. Akhirnya dibantu sama dia dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih seneng dengerin lagu Al Mubarok di mobil saya karena bisa pakai CD kan, masih bisa pakai CD gitu. Jadi emang benar-benar enak banget lagunya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih ya kepada Mbak siapa dulu ya? Namanya siapa? Mbak Awalin. Mbak Awalin ya, santriwati Sarang kalau nggak salah ya. Oh, ya kan? Kenal ya Mas Haris ya kalau cewek ya. Enggak kan ada di media sosialnya gitu. Bukan, enggak. Oke. Itu kalau cerita dari Mas Wildan. Jadi kalau Mas Diki ngomong toh Mas. Dia kenyang abis makan sego jangkrik 2 porsi. Saya nambah. Kalau pesan-pesan Mas Wildan untuk teman-teman yang di rumah, mungkin dengar sholawatan itu baru, dengar maulid itu baru. Karena Mas Wildan, akhirnya Mas Wildan ngenalin sholawatan, ngenalin Al Mubarok, akhirnya mereka suka. Teman-teman itu ada pesan-pesan buat mereka? Ya pesannya buat teman-teman yang nonton, gimana pun caranya kita harus tetap bersolawat kepada Rasul kita karena itu juga salah satu ibadah kan, dan itu juga salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terus juga buat teman-teman yang mungkin baru kenal Al Mubarok, dinikmatin aja lagu-lagunya gitu karena banyak banget lagu-lagu Al Mubarok nih emang enak tapi yang terkenal malah covernya dan saya sangat menyayangi itu gitu. Dan rata-rata teman-teman yang nge-cover itu tidak mengatasnamakan Al Mubarok gitu. Jadi buat teman-teman semua kalau mau cover lagu Al Mubarok atau cover lagu lainnya kita harus kredit atau kita kasih atas nama siapa lagu ini, penciptanya, terus juga yang pengarangnya gitu loh. Oke, terima kasih. Tapi kayaknya kemarin juga Mas Wildan juga rilis lagu, bener gak sih? Iya, aduh jangan dibahas Mas. Siapa tahu mau promo gitu sekali. Kan nanti bisa simbiosis mutualisme gitu. Oh iya, saya baru rilis lagu. Itu buat soundtrack film saya, judulnya Kami Pemimpin. Gitu teman-teman. Berarti nanti akan ada film juga? Ya insya Allah ada film lagi proses, tinggal syutingnya aja. Oke, sukses untuk Mas Wildan. Amin. Amin. Jadi banyak banget ya yang bisa kita dapatkan dari Maulid ini. Kita bisa silaturahim, kita bisa memuji-muji keindahan-keindahan yang ada di alam ini. Gak hanya keindahan tentang perempuan ya, tapi keindahan tentang aransemen lagu, keindahan tentang suluk-suluk yang kemarin sudah kita bahas. Banyak sekali keindahan yang itu pantas banget untuk kita puji. Seperti tema malam ini. Ngaten nggih Mas Apang? Ya. Bingung saya caranya nyambungnya itu gimana gitu. Ya, selanjutnya kita ke pembahasan dulu Mas. Puji-pujian yang tadi dibacakan itu kayaknya kan banyak banget ayatnya dan untuk memahaminya kayaknya kok sulit banget gitu. Coba ditranslate ke bahasa yang lebih mudah dipahami tentang puji-pujian, tentang memuji Allah, tentang memuji makhluknya Allah yang paling sempurna.
Ya. Tadi sengaja tidak saya bacakan artinya supaya kamu bertanya. Jadi banyak orang yang memandang satu ayat itu dengan pandangan yang berbeda. Contohnya ada beberapa kelompok yang selalu menyalahkan ketika kita memuji-muji selain Gusti Allah. Bahkan mereka melarang ketika kita memuji-muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada kan kelompok yang seperti itu. Mereka lupa bahwa di dalam Al-Quran sesungguhnya Gusti Allah memberi contoh puji-pujian itu kepada makhluk-makhluknya juga. Contoh satu ayat, ada satu ayat yang menerangkan tentang sahabat yang memberi sedekah di pagi hari, malam hari, di saat terang-terangan atau di saat rahasia. Itu kalau orang biasa kalau membaca ayat itu dianggap itu hanya sebuah cerita. Jadi sebuah dongeng saja. Tapi kalau orang sastrawan seperti saya itu melihat itu bukan cerita. Itu puji-pujian berbentuk cerita. Ya. Contoh, saya bicara di depan kalian, muridku yang satu ini loh, suaraniku enak, ora patek ngeden, tidak begitu batek tapi enak. Dia juga pernah ada ngaji tingkat Jawa Tengah. Itu orang yang mendengar, ada yang memahami, oh Pak Apang sedang bercerita tentang muridnya. Tapi orang yang sebelahnya ada yang memahami, oh Pak Apang sedang memuji-muji muridnya. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang isinya memuji. Gusti Allah memuji Kanjeng Nabi, Gusti Allah memuji keluarganya Nabi, Gusti Allah memuji sahabatnya Nabi, Gusti Allah memuji hamba-hamba yang tidak begitu terkenal, dipuji Allah. Tapi menurut mereka, menurut kelompok yang lain, itu hanya sebuah cerita. Itu yang patut kita pahami. Jadi kalian kalau membaca Al-Quran, membaca terjemahnya tentang sahabat, ada tentang keluarga Nabi atau tentang malaikat, pahamilah bahwa itu bukan hanya cerita, tapi itu pujian dalam bentuk cerita. Itu aja mungkin yang perlu dipahami kelompok-kelompok lain yang sering menyalahkan kita. Jadi kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu ragu memuji-muji memuji-muji makhluk, karena Gusti Allah juga memuji makhluknya. Itu ya. Tadi yang beberapa qasidah yang saya bacakan tadi isinya memuji-muji tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus yang tadi yang Rabbi sholli ala hadzal habib hadan nabiyil mustafa, itu kan syairnya abuhu Abdullah wa ummuhu Aminah. Itu kalau orang biasa memahami, oh iku lagu menerangkan bapaknya Kanjeng Nabi, ibunya Kanjeng Nabi. Tapi kalau sastrawan melihat, oh lagu itu memuji tentang bapaknya Kanjeng Nabi dan ibundanya Nabi dan keluarga-keluarganya Nabi. Jadi beda istilah karena beda cara melihat sesuatu. Oke, itu kan kalau jelas ya Mas, yang dipuji itu Kanjeng Nabi. Nah, sedangkan makhluknya Allah kan banyak, termasuk teman-teman, termasuk Mas Wildan, termasuk Mas Diki, itu kan juga makhluknya Allah. Nah, bagaimana untuk standarisasi dalam memuji makhluk itu seperti apa?
apakah kita juga boleh memuja-muja Mas Wildan, apa gimana? Standarisasinya itu gimana untuk memuja makhluknya itu gimana? Standar. Kita memuji orang itu sebenarnya tanpa apa ya? Yang penting tidak menganggap dia di atas standarnya. Kalau seorang nabi ya kamu puji sebagai nabi, jangan kamu puji sebagai anaknya Tuhan. Kalau seorang kiai ya kamu puji sebagai kiai, jangan kamu puji sebagai nabi. Kalau seorang ustadz ya kamu puji sebagai ustadz, jangan sebagai kiai. Kalau seorang munsyid penyanyi ya kamu puji saja sebagai seorang penyanyi, jangan kamu anggap ustadz, bahaya nanti, itu kelewat batas. Jadi pujilah sesuai standarnya, sesuai porsi yang engkau puji, supaya tidak kelewat. Ya, paham ya? Paham ya netizen ya. Iya gitu deh. Jadi silakan puji tapi sesuai pada porsinya masing-masing. Silakan puji Mas Wildan, tidak apa-apa. Contohnya Kanjeng Nabi kan pernah, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pimpinan seluruh anak Adam. Itu kan memuji diri sendiri sesuai porsinya. Terusnya wala fakhra, dan saya tidak sombong. Contoh, saya bicara di hadapan kalian, saya adalah seorang ahli syair, saya adalah seorang ahli lagu. Kalau kalian belajar syair dan lagu, belajarlah kepada saya. Saya tidak sombong, saya hanya menyatakan sesuatu yang pada tempatnya. Jangan sampai kalian belajar lagu sama penabuh jidur, nggak nyambung ya. Jangan belajar lagu sama penyanyinya, kalau belajar jujur sama pemain judulnya. Ya. Oh gitu. Jadi termasuk muji diri sendiri juga boleh. Saya itu yang terbaik untukmu. Boleh ya, boleh. Bisa tapi sesuai porsinya. Yang terpenting wala fakhar, dan saya tidak sombong. Dan saya tidak sombong. Ya, itu kan kalau kita sebagai sosok yang memuji, Mas. Nah, kalau kita yang dipuji itu bagaimana? Mungkin biar enggak over syndrome atau apa bahasanya? Star syndrome, over syndrome. Astagfirullah. Maaf ya netizen. Star syndrome ya. Biar enggak itu gimana, Mas? Contoh ya, ini dipuji. Suaramu kok bagus banget. Dia cukup sadar diri saja. Saya dulu yang bikin suara apa enggak ya? Dia kan enggak bikin suara kan dia. Tahu-tahu lahir dapat suara. Terus pantas enggak untuk sombong-sombong, pantas enggak? Enggak pantas. Pantasnya apa? Bersyukur. Karena dia dikasih suara yang bagus. Ya kan? Beda kalau kita merasa enggak, ini karena saya latihan dengan latihan akhirnya bisa bagus. Itu beda lagi nanti. Jadi untuk menahan pujian dari orang lain cukup menata hati kita sendiri, bahwa semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Setan tidak akan bisa menggoda kita. Lari dia. Seperti itu. Jadi kalau kita dipuji, kita kan makhluk. Ada makhluk yang memuji kita, kita ya cukup memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitu. Ngoten gitu, Mas. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau mendapat pujian ya memang disyukuri lah. Ya memang Mas Wildan ini ya memang patut untuk dipuji. Dalam prestasinya. Dalam prestasinya sesuai porsinya. Kalau Mas Wildan ada pengalaman enggak? Maksudnya pernah ngerasa dipuji berlebihan atau bagaimana? Pernah ngerasa seperti itu apa enggak, Mas? Sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan mereka yang memuji ya. Karena kalau saya nih lebih baik menerima kritikan daripada pujian. Karena ya gimana pun kalau kritikan kita bisa jadikan pelajaran, kalau pujian kita bisa jadikan syukuran aja udah.
Iya, alhamdulillah aja udah. Jadi kalau berlebihan alhamdulillah belum ada sih kayaknya. Karena saya juga mengingatkan ke mereka jangan terlalu mengidolakan saya lah. Yang pantas diidolakan hanya Nabi Muhammad gitu. Allahumma sholli. Kalau Mas Diki ada pengalaman? Ada. Oke, Mas Wildan hanya Mas Diki hanya kecipratan. Tapi ya tetap kan katanya kalau kita deket sama penjual minyak kita ikut wangi, gitu kan Mas. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Tapi saya ngikut dia, nggak ikut gemuk ya. Tetap guru saya. Jangan bilang Mas, saya juga minder nanti. Untuk closing statement, aduh, medok banget ya Mas lah, dan gini bisanya kok. Ya, untuk closing statement mungkin dari Mas Wildan ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semua untuk menutup majelis pada malam hari ini atau ucapan terima kasih mungkin untuk Mas-mas Al-Mubarak atau gimana, monggo saya beri waktu. Ya salam-salam juga boleh, siapa tahu nonton, sudah tidur ya tadi katanya. Ya salam-salam buat teman-teman hadroh saya ya yang ada di Depok, terus juga guru saya Ustadz Kamal Hussein Ali dan semuanya deh yang ada di Depok gitu. Kalau pesan-pesannya dari saya pernah menulis puisi kayak gini. Jika mencintai maka jangan menghantui. Gitu teman-teman semua. Ya banyak dari kita mencintai tapi terlalu berlebihan sampai akhirnya menghantui dan membuat orang risih. Gitu. Udah cuma itu Mas? Tahu? Iya udah cukup. Enggak mau melawak aneh. Kalau Mas Diki? Pasti gitu, sama aja lah, nyebelin. Mungkin kalau Mas Abang gimana untuk penutupan malam hari ini sebelum kita akhiri dengan sholawat asnawiyah nanti, monggo. Apa ya? Yang soal tema tadi sudah jelas dan dipertegas, jangan ragu-ragu untuk memuji-muji orang-orang yang memang patut untuk dipuji dan telah dicontohkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk pesan saya ke Mas Wildan dan timnya, jika tidak keberatan silakan anak-anak Mubarak dibantu untuk mengembangkan sayapnya supaya bisa lebih bermanfaat, karena mereka ini sebenarnya korban dari saya, karena posisi saya sebagai penjaga gawang, jadi mereka jarang sekali berkeliaran di luar. Mereka khusus berkeliaran di Kudus. Tapi sekarang sudah saya perbolehkan berkeliaran di luar karena sudah ada Mas Andri, Mas Yanis yang siap mengawal mereka sebagai striker. Udah itu aja. Oke. Sekian untuk pembahasan pujian-pujian dan silakan bisa kalian dapatkan pujian-pujian dari kami Al-Mubarak ada di album-album yang sudah kita rilis. Di antaranya yang di belakang saya ini albumnya ada banyak ya. Yang masih ready, nggak mungkin saya sebutin satu-satu. Yang masih ready itu ada Bingkisan Satu Abad. Gimana Mas? Oh, tinggal yang 10 sama 12 yang ready itu ya. Album ke-10 sama album ke-12 Generasi Asnawiyah sama Srengenge Nyoto. Yang Bingkisan Satu Abad sudah sold out. Bisa diorder di link deskripsi YouTube. Ngoten nggih Mas? Ya, mungkin itu dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya banyak kekurangan, karena saya tidak akan lengkap tanpamu. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,
sebelumnya saya terima kasih kepada sound system. Maaf, saya gara-gara ini mas-masnya pada nakal jadi saya nggak fokus. Maaf ya teman-teman, maaf ya mas. Iya, ini dari NK Audio, nomor ya gambarnya itu sound dan lighting NK Audio. Menerima pesanan lampu juga itu jadi iklan dia juga bikin lampu seperti itu maksudnya. Oh gitu, terima order neon box. Oke. NK garansi seumur hidup. Nomor HP-nya bisa dicatat 082 135 331 887. Penting nggak penting dicatat, nanti pasti bisa jadi penting. 082 135 331 887. Recommended banget itu. Soundnya mantap-mantap. Udah gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.